usahakan dulu makan siang dulu ya, biar ada tenaga dan lebih fokus dan semangat dalam pembelajaran ya. Anda semua? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik Anda semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Biar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain di kemudian hari. Oke, Ketua, silakan dipimpin teman-teman yang untuk berdoa. Baik Bu, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran Anda dulu ya. Silakan lihat kiri dan kanan, ada teman yang tidak hadir? Semuanya, Bu. Ada semuanya, Bu. Oke, hadir semua ya. Semoga seterusnya seperti ini terus ya, Anda. Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Seru. Oke, luar biasa ya Anda semua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks prosedur. Jadi hari ini kita bakal masuk pada materi yaitu teks deskripsi. Nah, Ibu mau nanya nih, di sini ada yang tahu tentang teks deskripsi? Tahu, Bu. Nah, sebelum itu, seperti yang telah Ibu jelaskan di awal, Ibu bakal menyebutkan dulu atau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang ini ya, Anda. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran kita pada siang ini terbagi 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks deskripsi. Yang kedua ialah menganalisis struktur teks deskripsi. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis teks deskripsi. Dapat dipahami ya Anda? Paham, Bu. Baik, kita masuk pada teks deskripsi. Nah, di sini Ibu mau nanya, siapa yang berani untuk mengungkapkan, untuk menyampaikan pendapat kalian tentang teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, silahkan Juli. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu kejadian secara terperinci, Bu. Ya, betul sekali ya Nanda. Teks deskripsi itu adalah suatu objek yang menggambarkan tempat, orang secara terperinci. Nah, ada yang ingin menambahkan pendapat dari Juli? Saya, Bu. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seolah dapat merasakan objek tersebut. Ya, luar biasa ya. Mari kita beri aplaus kepada teman kita yang telah berani menjawab. Ya, luar biasa ya Anda semua. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Nah, Ananda, jangan sampai lupa ya pengertian dari teks deskripsi tersebut. Baik, Bu. Baik, sepertinya Ananda Ibu ini kurang semangat ya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu ada sebuah SPP. Nah, kalian perhatikan dulu Ibu ya. Misalkan Ibu menjadi teguh fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dapat dipahami? Paham, Bu. Baik, kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, Anda semua, sekarang udah semangat dan fokus untuk melanjutkan materi selanjutnya? Sudah, Bu. Baik, materi selanjutnya ialah apa itu struktur teks deskripsi. Di sini ada yang ingin memberikan pendapat atau ada yang tahu apa itu struktur teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Baik, Bu. Jadi, struktur dari teks deskripsi itu ada 3 bagian, Bu. Yaitu yang pertama, identifikasi, yang kedua, deskripsi, dan yang ketiga yaitu simpulan atau saran, Bu. Terima kasih kepada Minta yang telah menjawab. Silakan beri aplaus kepada teman kita. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Minta tadi, struktur teks deskripsi itu terbagi 3. Yang pertama ialah
identifikasi bagian awal teks deskripsi yang berisi informasi umum tentang objek yang akan dideskripsikan seperti nama, lokasi, sejarah, dan makna nama. Yang kedua yaitu deskripsi, yaitu bagian yang berisi perincian tentang objek yang dideskripsikan seperti wujud fisik, ukuran, lokasi, dan suasana. Yang ketiga ialah simpulan atau kesan. Di sini kesimpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, tadi sudah pada tahu kan apa itu pengertian dan apa saja struktur teks deskripsi tersebut. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Di sini ada yang berani atau ada yang tahu apa saja jenis teks deskripsi? Ya, silakan Nabila. Yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama adalah teks deskripsi subjektif, yang kedua objektif, dan teks deskripsi spasial, Bu. Ya, betul sekali ya. Silakan beri dulu tepuk tangan buat Nabila. Nah, benar. Jenis teks deskripsi itu bukan hanya terbagi 3, tetapi terbagi 8. Di sini yang pertama ialah teks deskripsi subjektif, yaitu teks yang menggambarkan objek berdasarkan kesan, tafsiran penulis, sehingga isinya berkaitan dengan pendapat pribadi penulis. Nah, yang kedua ialah teks deskripsi objektif, yaitu teks yang menggambarkan objek atau orang dengan mengungkapkan ciri-ciri yang ada dan secara apa adanya. Yang ketiga yaitu teks deskripsi spasial, yaitu teks yang menggambarkan objek berupa tempat tertentu seperti ruangan atau benda tertentu. Nah, yang keempat ialah teks deskripsi waktu, yaitu teks yang menggambarkan urutan waktu yang terjadinya sebuah peristiwa. Yang kelima yaitu teks deskripsi orang, yaitu teks yang mendeskripsikan sebuah tindakan orang melalui mimik, ciri fisik, perasaan, dan tindakan. Yang keenam ialah teks deskripsi faktual, yaitu teks yang menggambarkan objek atau orang dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketujuh yaitu teks deskripsi subjektif, yaitu teks yang berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi pembaca. Yang kedelapan yaitu teks deskripsi imajinatif, yaitu teks yang melakukan bagaimana kondisi dari tempat terjadinya suatu peristiwa. Dapat dipahami apa saja jenis teks deskripsi ini? Paham. Baik. Nah, sekarang Ibu ada sebuah video nih. Silakan kalian tonton dulu ya. Teks deskripsi materi bahasa Indonesia kelas 7 bersama Rena dan Rena. Mohon perhatian penumpang pesawat Kalimantan dengan tujuan Banjarmasin. Harap segera naik ke pesawat. Aku berangkat dulu ya, Rena. Iya, hati-hati. Kalau sudah sampai, jangan lupa kasih kabar ya. Iya, pasti Rena. Selamat tinggal Rena. Dadah. Rena, ada surat untukmu. Oh iya Kak, taruh saja di ruang tamu. Setelah selesai dengan tanaman, nanti aku ambil. Terima kasih ya Kak.
Semoga kamu semoga baik-baik saja, bukan? Aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku tinggal di Banjarmasin. Banjarmasin dikenal dengan kota seribu sungai. Aku pun sering menaiki kapal kayu yang disebut klotok untuk melihat aktivitas masyarakat dan keunikan rumah penduduk kota Banjarmasin yang berada di pinggiran sungai. Banjarmasin juga terdapat patung maskot bekantan yang berukuran cukup besar. Di sana menjadi puncak masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti berkesenian maupun berolahraga. Pada malam hari pun, aku sering datang ke sini Menara Pandang yang menjadi destinasi wisata kota Banjarmasin. Aku juga sering belajar bernyanyi dan bermain musik di tempat ini. Salah satu masjid terbesar di kota Banjarmasin yaitu Masjid Sabila Murkani. Ada juga masjid tertua di kota Banjarmasin peninggalan Sultan Banjar disebut Masjid Sultan Suriansa. Aku sangat senang tinggal di Banjarmasin. Inilah kisahku untuk Nurena. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wah, tulisan Reno membuat aku benar-benar merasakan keindahan kota Banjarmasin. Berarti Reno sudah mendeskripsikannya dengan baik. Iya kan? Benar. Nah, udah pada nonton videonya tadi? Sudah, Bu. Sekarang Ibu ada 2 pertanyaan nih untuk memperkuat pengetahuan Anda tentang teks deskripsi. Pertanyaan pertama, kira-kira jenis teks deskripsi apa yang dipakai dalam video tersebut? Ya Bu, jenis teks deskripsi spasial Bu. Ya, benar sekali yang telah dijelaskan oleh Juliana ya. Video tersebut termasuk kepada jenis teks deskripsi spesial. Karena fokusnya adalah menggambarkan objek secara rinci dari segi lokasi, bentuk, dan suasana sekitarnya. Dapat dipahami semuanya? Paham, Bu. Nah, sekarang tidak terasa jam pelajaran kita hampir selesai ya Nanda semua. Nah, sekarang Ibu mau kalian untuk menyimpulkan materi kita pada siang ini. Ada yang berani? Ya, silakan Widya. Saya, Bu. Nah, jadi kesimpulannya adalah teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek secara keseluruhan, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Adapun struktur dari teks deskripsi itu ada 3 tadi, Bu, yakni ada identifikasi, deskripsi, serta kesimpulan. Nah, serta jenis-jenis dari teks deskripsi itu ada 8, Bu. Ada teks deskripsi objektif, subjektif, waktu, faktual, sugesti, serta imajinatif. Nah, benar sekali ya kesimpulan dari Widya. Kesimpulan pada materi kita hari ini adalah teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci dan terperinci. Strukturnya terdiri dari identifikasi, deskripsi, dan simpulan atau kesan. Jenis teks deskripsi juga terbagi menjadi 8 bagian, yaitu teks deskripsi objektif, subjektif, waktu, orang, faktual, subjektif, dan imajinatif. Dapat dipahami Anda semua? Paham, Bu. Nah, sehubungan pembelajaran kita telah habis, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada sebuah motivasi untuk kalian. Perjalananmu mungkin tidak lurus, tapi setiap belokan memiliki makna. Teruslah melangkah dan kamu akan sampai tujuan. Dapat dipahami? Siap, Bu. Nah, Ibu ada tugas untuk minggu depan. Jadi tugasnya ini Ibu memberi 2 opsi. Yang pertama, tugas dibuat individual atau tugas dibuat per kelompok. Berkelompok, Bu. Aja, Bu. Oke, untuk minggu sekarang tugasnya itu ialah dibuat per kelompok. Nanti silahkan ketua untuk membagi kelompoknya. Baik, Bu. Oke. Nah, tidak terasa ya waktu kita sudah mulai habis. Maka dari itu
Ibu bakal mengakhiri pembelajaran kita siang ini. Sebelumnya, silakan Ketua untuk membacakan doa untuk menutup. Baik Bu, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Ketua. Baik anak-anak semua, jangan lupa tugasnya untuk minggu depan ya. Dan fokus dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa pada